Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 61, terguncang. Dion merasakan semua kenangan berenang di benaknya. Beberapa di antaranya memiliki kunci susunan, sementara beberapa di antaranya bukanlah jalur kultivasi yang ingin ia ambil, namun, banyak di antaranya yang berguna. Dia merasa auroranya telah memasuki tahap bunga tengah dan bahkan sedikit mendekati tahap bunga tinggi, hanya satu dorongan lagi dan dia akan sampai di sana. Dion adalah orang yang paling senang menemukan banyak metode budidaya jiwa dalam ingatannya. Daripada mengandalkan pertumbuhan pasif jiwanya, dia akhirnya bisa lebih aktif menghadapinya. Melewati ingatan tertentu, Dion tersenyum pahit. Sepertinya susunan besar yang saya lewati sebenarnya adalah susunan penyembunyian. Saya bahkan tidak akan melihatnya jika guru tidak menginginkan saya melihatnya. Pantas saja tempat ini berhasil disembunyikan begitu lama. Aura jahat itu pasti juga merupakan ki iblis milik ayah bela diri yang bocor. Dion menarik napas dalam-dalam. Meskipun Bunda Surgawi tidak pernah mengatakan apapun tentang pergi sejauh ini, dia tetap melakukannya. Kamu satu-satunya tuan yang aku akan tunduk dalam hidup ini. Dion membungkuk dalam-dalam, mengatupkan tangannya untuk menghormati mayat rusa surgawi, ibu putih ke-25 dari klan rusa surgawi. Aku akan selalu ingat Anda. Muridmu tidak akan mengecewakanmu. Sepertinya Bunda Putih ke-25 adalah klan terakhirnya. Perang klan rusa surgawi berakhir dengan genosida massal. Dion merasa bahwa sebagian dari ingatan yang tersegel di benaknya sebenarnya adalah detail dari apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Setelah membungkuk ke arah ayah bela diri, Dion berjalan keluar dari makam, menutup pintu yang berat agar mereka beristirahat dengan tenang. Baiklah, menurut ingatan ini, banyak hal baik dari sekte ini yang dijarah dalam perang. Namun, hal-hal yang dianggap tidak berguna oleh sekte yang cukup kuat untuk menghancurkan klan rusa langit untuk ditinggalkan, atau mungkin kurang penting untuk diambil selama perang yang berkecamuk, tidak akan dapat dipahami oleh dunia persilatan yang lebih rendah. Jadi, kupikir aku akan memeriksa brankasnya juga. Ada beberapa susunan yang tidak bisa ditembus oleh penjajah juga. Mungkin ada metode dalam ingatan Master. Setelah berjalan sekitar 1 jam dan membelai bulu Little Black, Dion akhirnya sampai di gudang senjata. Seperti yang dia duga, sebagian besar lantai atas telah dijarah. Tapi, level yang lebih rendah dipenuhi dengan senjata. Cincin spasialku tidak cukup untuk menampung semuanya, tidak ada cukup ruang. Kurasa aku hanya akan mengambil beberapa saja. Mungkin kecapi sebagai hadiah untuk Madeline? Saya tidak yakin dengan budidaya bela diri Ellie, tapi saya yakin jika saya mengambil beberapa, dia akan menemukan yang dia suka. Aku juga harus berterima kasih kepada Delia dengan pedang. Aku juga berhutang budi pada Ava, dia menyelamatkan hidupku 2 kali. Dion berjalan menyusuri rak sambil melihat-lihat senjata, ini semua adalah senjata tingkat master. Ini yang mereka tinggalkan, seberapa kuatkah senjata yang mereka ambil? Pandai besi, dan sistem peringkat senjata, bekerja dengan cara yang hampir sama dengan cara kerja sistem alkimia susunan. Awalnya adalah level umum, kemudian level praktisi, kemudian level master, diikuti oleh level grandmaster. Jadi, senjata tingkat master paling berguna bagi seseorang yang telah melintasi tahap formasi meridian dan memasuki tahap pengumpulan esensi. Itu tidak berarti mereka yang memiliki budidaya lebih rendah tidak dapat menggunakannya, tetapi, hanya saja kekuatannya tidak akan maksimal kecuali Anda mencapai level itu. Jika senjata tingkat master muncul di Akademi Fokus. Tidak, bahkan sekte besar, keributan itu sudah cukup untuk memulai perang, bahkan bagi yang paling lemah di antara mereka. Dion menemukan kecapi berkilau untuk Madeline serta jepit rambut pelindung pertahanan. Dia menemukan pedang pendek yang gagangnya berwarna putih dengan bunga lili di rantai di ujungnya untuk Delia. Karena Dion tidak yakin apa yang diinginkan Ellie, dia hanya memilih apapun yang tampak menarik. Saat Dion hendak pergi, sebuah ruangan samping menarik perhatiannya. Oh, apa yang ada di sana? Dion berjalan ke tempat yang tampak seperti pintu, tetapi tidak ada pegangannya. Ketika dia memfokuskan pandangannya, dia menyadari bahwa mustahil melihat pintu ini tanpa aurora miliknya. Dari ingatan tuannya, dia menyadari bahwa pintu ini disegel oleh susunan khusus dan hanya bisa dibuka dengan menyaring api aurora bawaan. Tangan Dion dengan lembut menekan pintu. Itu memanas di bawah sentuhannya, sebelum pintu didorong masuk dan menghilang ke atas. Ini, jika penjajah tahu bahwa mereka telah meninggalkan ini, mereka akan batuk darah karena penyesalan. Ini adalah ruangan yang dibuat oleh klan rusa surgawi secara khusus untuk mencari penerus yang tepat setelah mereka tahu akhir mereka tidak bisa dihindari. Senjata-senjata di sini, semuanya memiliki tingkat spiritual dan bahkan ada satu dari setiap jenisnya. Jika bukan karena ingatan tuannya, Dion bahkan tidak akan layak mengenali harta karun ini dan pangkatnya sama sekali. Sebagai gambaran, ada kelas biasa, lalu praktisi, lalu master, lalu grandmaster. Hanya di atas ini, satu langkah lebih jauh, senjata tingkat spiritual akan muncul. Dan di sini aku hendak memberikan kecapi di bawah standar pada Madelineku.
Padahal di sini ada yang ini. Ada puluhan tiang yang berisi pedang pendek, pedang panjang, tombak lentur dan kaku. Alat musik bagi yang memupuk kemauan bermusik, cambuk, pentungan, palu. Sekte ini benar-benar mencakup semua basis mereka. Meskipun Dion tidak cukup paham dengan senjata untuk membuat peringkat yang akurat dalam kelas spiritual. Dia menyimpulkan bahwa senjata tersebut setidaknya memiliki level tinggi mulai dari level spiritual 7 hingga 9. Namun, ini hanyalah awal dari kejutan. Di ujung ruangan, Dion melihat sebuah cincin. Itu berputar-putar dengan warna-warna cerah seperti langit malam dan cahaya utara menyusut hingga seukuran pita jari. Dion mengambilnya dan melemparkan akal sehatnya ke dalamnya. Tapi, apa yang dilihatnya membuatnya terguncang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 62, Limbah. Di dalamnya, ada dunia yang sangat luas, sejak kapan cincin penyimpanan bisa menyimpan kehidupan. Dion tertegun tak bisa berkata-kata. Ruang di dalam ring itu setidaknya ratusan kilometer. Itu dipenuhi dengan ladang tumbuhan tingkat tinggi. Di samping, Dion melihat tumpukan jutaan batu. Batu-batu itu bermutu tinggi sehingga dia tidak tahu tingkat batunya. Dia hanya familiar dengan batu mendalam, tapi ini jelas lebih kuat. Ia sadar bahwa batu biasa, batu mendalam, dan sebagainya sebenarnya digunakan untuk membantu budidaya. Karena itu, mereka adalah mata uang yang sempurna untuk dunia budidaya. Tapi, dia sangat yakin jika dia mencoba menyerap energi di dalam batu yang dia lihat, dia akan meledak. Menurut ingatan guru, ini adalah batu Dao. Aku tidak akan memiliki tubuh yang cukup kuat untuk menggunakannya sampai aku mencapai puncak alam surgawi, selangkah lagi dari formasi Dao ya. Itu 5 alam penuh dariku. Saya bahkan tidak bisa menggunakan ini sebagai mata uang, bahkan jika saya mengabaikan bahayanya. Siapa yang bisa memberi saya kembalian yang layak? Dion menggelengkan kepalanya dengan getir, jika kamu ingin memberiku kekayaan, kamu bisa meninggalkan sesuatu yang bisa aku gunakan, kamu tahu. Tapi aku masih bisa menggunakannya, jika aku perlu memperkuat formasi di masa depan, aku bisa menggunakannya saja. Faktanya, saya mungkin bisa menggunakan satu untuk memberi kekuatan pada beberapa formasi kuat. Selain itu, tanaman ini mungkin berguna dalam pembuatan pil budidaya untuk diri saya sendiri di masa depan. Dion menyelipkan cincin itu ke jarinya. Matanya bersinar dengan emas saat dia dengan rajin mengerjakan susunan penyembunyian yang ditinggalkan tuannya. Setelah gagal beberapa kali, dan setelah berjam-jam bekerja keras, dia akhirnya berhasil menciptakan susunan penyembunyian tingkat praktisi kelima. Itu adalah susunan tingkat tertinggi yang pernah dia bentuk. Selama itu bukan seseorang dengan aurora bawaan. Atau selama mereka tidak berada di tahap Sein yang melanjutkan tahap pengumpulan esensi yang memiliki niat untuk melihat menembusnya, mereka tidak akan bisa melihat kelangkaannya. Dari cincinnya. Dalam segala hal, ini akan terlihat seperti cincin penyimpanan tingkat rendah. Dion sebenarnya berencana melakukan ini dengan senjatanya juga. Jika dia menurunkannya menjadi senjata tingkat praktisi puncak, meskipun senjata itu diidam-idamkan, hal itu tidak akan menyebabkan perang skala besar. Saat budidayanya meningkat, dia perlahan-lahan mengurangi penyembunyiannya. Dion berbalik dan hendak terus meletakkan semua senjata di cincin barunya ketika dia tiba-tiba berpikir liar. Mengapa saya tidak menempatkan seluruh bangunan ke dalam ring? Ada lebih dari cukup ruang. Sebenarnya, saya seharusnya bisa memuat seluruh sekte rusa surgawi di dalamnya. Mungkin itu adalah tujuan lain dari pengaturan Master Array. Itu membuat seluruh sekte menjadi satu kesatuan. Itu harus dikenali dari cincinnya. Baiklah, itulah yang akan saya lakukan setelah saya selesai berlatih. Menurut ingatan Master, ada banyak susunan pelatihan yang bisa saya gunakan untuk menggunakan batu Dao. Akan merepotkan jika saya harus kembali ke sini hanya untuk berlatih. Jauh lebih baik jika aku membawanya. Tapi pertama-tama, saya ingin menguasai teknik pil kondensasi agar saya bisa menyembuhkan Madeline. Dion hendak keluar ruangan ketika matanya tertuju pada pedang panjang berwarna hitam pekat. Dia belum benar-benar mengambil senjata apapun yang dia lihat sebelumnya dalam hati. Tapi ini sepertinya beresonansi dengannya. Pedang itu telah didorong sepanjang 7 kaki. Ia memiliki sedikit lengkungan, dan pelindungnya menyatu dengan bilahnya. Satu-satunya ciri yang membedakannya adalah matahari hitam terik yang berputar di sekitarnya. Segala sesuatu tentang pedang itu mendominasi. Tampaknya hanya dengan melihatnya, Dion akan terbelah dua. Dion berjalan dengan langkah mantap, cahaya tajam di matanya, kamu akan menjadi senjataku. Ngaum, pedang itu bergetar sebagai protes, kemarahannya terlihat jelas. Dion tampak tidak terganggu, saya sudah mengatakannya, jadi saya bersungguh-sungguh. Kamu bisa menyerah sekarang, atau kamu bisa membusuk di sini sampai aku memutuskan aku cukup kuat untuk kembali dan memaksamu. Pada saat itu, kamu tidak akan menjadi pasanganku. Anda akan menjadi budak saya. Aku akan membelahmu menjadi dua. Aku akan menggunakanmu untuk terjun ke toilet. Jika kamu beruntung, aku mungkin akan memanfaatkanmu untuk menggaruk punggungku. Tentukan pilihan Anda sekarang dan cepatlah. Aku akan memberimu waktu 5 detik.
Suara Dion mendominasi. Matanya berubah menjadi hitam legam dan sisik hitam yang ditutupi kristal bersinar mulai muncul di tubuhnya. Kemejanya terbuka menyebabkan Little Black berlari ke kepalanya saat dia melihatnya dengan penuh semangat. Namun, pedang itu tidak memilikinya. Mengaum, pedang itu menyerang, mencoba menembus dahi Dion. Angin yang sangat kencang menerpa Dion, tapi dia tetap tanpa ekspresi saat pedang itu mengarah ke kepalanya. Bang! Setetes darah jatuh dari dahi Dion saat dia melihat ke arah pedangnya. Matanya dingin saat dia merasakan pedang itu mengiris kepalanya. Tapi, matanya tetap tidak bergerak. Menurutmu ilusimu akan membodohiku? Pedang itu jatuh ke tangan Dion, bergetar. Meskipun jatuh ke dalam keadaan tidak aktif, Dion masih bisa merasakan kekuatan yang tak terkendali muncul di dalamnya. Setelah menghabiskan waktu menyembunyikan auranya seperti senjata tingkat Master 1, Dion akhirnya menuju ke ruang pil setelah berganti pakaian menjadi keringat hitam dan teh putih. Bukan karena dia tidak ingin menyembunyikan auranya lagi, hanya saja pedangnya tidak tahan terlihat begitu lemah. Jadi, Dion hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan getir setelah mengikat pedangnya menggunakan sabuk senjata tingkat Master hitam yang dia temukan di ruangan lain. Gelombang aroma obat saat Dion masuk ke ruang pil yang luasnya setidaknya 10.000 meter persegi. Mereka benar-benar meninggalkan semua pil tingkat tinggi ini? Sungguh sia-sia. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 63, Baal. Memindai ruangan, Dion akhirnya menemukan area di mana pil kebangkitan konstitusi berada, sambil tersenyum pahit. Tidak heran mereka meninggalkannya. Pil ini paling banyak hanya dapat membangkitkan 20% konstitusi. Dan itu adalah puncaknya. Setelah bertahun-tahun, mereka mungkin bisa mencapai 5%. Bagaimana hal itu berguna bagi klan tingkat dewa? Jelas sekali, mereka sudah meminum pil yang lebih kuat dan lebih baik untuk diri mereka sendiri. Tapi Dion menemukan hikmahnya. Ada ribuan di sini, mungkin ratusan ribu. Itu lebih dari cukup baginya untuk melatih tekniknya. Dia tahu bahwa satu pil 100% akan membutuhkan kombinasi ratusan bahkan ribuan pil. Tapi untungnya, dia punya banyak peluang. Dia akan mulai dengan 2 dan meningkatkan satu persatu. Kemudian dia akan melakukan hal yang sama dengan pil pembersih, sehingga Madeline bisa berkultivasi seperti dia yang jenius. Dion duduk bersila dan mulai bermeditasi tentang teknik kondensasi pil. Kelihatannya cukup sederhana, tapi melakukannya hanya dengan levelnya hampir mustahil. Meskipun gurunya mengatakan hal itu mungkin terjadi, kenyataannya hal itu hanya terjadi jika itu adalah pil yang berada dalam kisaran tahap mekar tengah. Jika dia ingin melakukannya untuk pil tingkat tinggi, dia memerlukan pemahaman yang jelas tentang pil dan tekniknya. Satu-satunya alasan ibu kulit putih ke-25 menyarankan hal ini menjadi mungkin adalah karena bakat Dion dan aurora bawaannya. Yang membuatnya mampu melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh alkemis biasa. Dion menarik napas dalam-dalam, memfokuskan tekadnya. Itu akan mudah, katanya sinis. Catatan penulis, tidak ada adegan berdarah dalam adegan mendatang ini, namun masih sulit bagi sebagian orang untuk membacanya. Bagi yang ingin melewatkannya, saya sarankan melompat ke beberapa kalimat paragraf terakhir. Baal, aku tahu kamu adalah sepupu Tami dan sebagainya, tapi pernahkah kamu mendengar tentang ruang pribadi? Ucap Ava cukup kesal. Mereka sudah cukup lama berada di hutan Elfin, tapi seiring berjalannya hari Baal menjadi semakin tampan, dan matanya memiliki cahaya menyeramkan yang membuat Ava semakin tidak nyaman. Namun Baal sepertinya tidak peduli untuk membalasnya. Baal melihat ke arah Tami, tinggal kurang dari 1 hari lagi, kan? Tidakkah menurutmu yang lain sudah menemukan item itu sekarang? Apa yang dia bicarakan? Pikir Ava. Tami tetap diam, gemetar karena dia tidak bisa menatap mata temannya. Suaranya bergetar, namun dengan gigi terkatup, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri karena ini. Tunggu saja. Tami meledak dengan kultivasinya dan menghilang di depan mata mereka. Tawa Baal memenuhi hutan yang gelap saat dia melihat Tami menghilang. Dia sepertinya menganggap semuanya lucu, dia hampir tidak bisa berhenti tertawa. Ava membeku, melihat ke arah tempat Tami menghilang. Kegelapan hutan tampaknya menjadi semakin menakutkan. Apa yang terjadi? Tami berada di ranah formasi meridian? Saya pikir dia berada di lapisan tahap formasi ke-8. Ava tiba-tiba menjerit kesakitan saat Baal meraih dadanya dari belakang. Perlahan membelai kakinya, aku sudah lama menunggu untuk menikmatimu. Dia meronta-ronta dan bertarung, tetapi perbedaan dalam budidaya mereka terlalu besar. Baal menggenggam erat hingga air mata menggenang di matanya, hampir jatuh. Campuran antara penghinaan dan rasa sakit membuat jantungnya hampir berdetak kencang. Bang! Ava merasakan udaranya terhempas saat Baal membantingnya ke pohon, merobek atasan kulitnya dan melirik dengan jijik. Ava ingin menutupi dadanya, tapi dia merasakan percikan listrik mengalir melalui dirinya, melumpuhkannya. Dia ingin berteriak, tapi petir yang menjalar melalui nadinya tidak memungkinkannya untuk berteriak. Baal mencondongkan tubuh ke telinga Ava saat dia menggigil, membelai payudaranya dengan tangannya.
Bagaimana rasanya? Maksudku ditinggalkan oleh temanmu? Aku ingin tahu bagaimana reaksimu jika kamu tahu dia meninggalkan kakakmu seperti ini juga. Dia wanita yang sangat diingin. Bukan begitu, Ava gemetar, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun yang dilakukan bajingan sakit ini, dia tidak akan menangis. Tapi, apa yang dia katakan terlalu berdampak pada dirinya. Pemandangan seperti inilah yang ingin dilihat Baal, rasa sakit yang berputar-putar dan rumit menari-nari di mata Ava saat ini. Bahkan di dalam kegelapan, itu bersinar sangat terang sehingga dia hampir mengerang kenikmatan bahkan sebelum merasakannya. Baal mencengkeram payudaranya erat-erat seolah ingin melampiaskan nafsunya, matanya berputar ke belakang. Ava menggigit bibirnya dengan keras, merasakan darah menetes di dagunya. Meninggal dunia, Ava merasakan angin dingin saat celana pendeknya ditarik, namun matanya kusam, mengeluarkan air mata tanpa henti. Rasa sakit yang tajam menjalar ke pipinya saat membentur kulit pohon. Tersembunyi jauh di dalam dedaunan beberapa pohon, jari-jari Tami menggali ke dalam kayu solid, mata birunya hampir memerah. Rasa bersalah yang tidak akan pernah hilang dari dirinya membanjiri pikiran dan tubuhnya. Aku tidak bisa menyelamatkan Arios, dan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Pada saat itu, suara gemerisik datang dari kejauhan, menyebabkan Baal menoleh. Oh, sepertinya ada orang yang ingin menambah keseruan. Ava? Baal melirik pantat Ava yang telanjang. Cahaya bulan masuk secukupnya sehingga dia bisa melihat pemandangan yang indah. Baal tiba-tiba menyadari bahwa Ava terlalu diam. Keheningan baik-baik saja, tapi tubuhnya tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Meskipun dia belum mencapai bagian yang menyenangkan, dia masih terlalu terkontrol, bukan? Hohoho, kamu sebenarnya sudah bunuh diri. Ceka, itu tidak seru. Tawa Baal bagaikan pisau yang berputar di hati Tami. Sayang sekali, aku tidak segan-segan bermain-main dengan mayat. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk setidaknya tidak mencicipimu. Baal membalikkan tubuh Ava, menangkup pipinya dengan tangan dan melihatnya terbang dan memantul. Sayangnya, dari kekosongan di matanya, terlihat jelas bahwa Ava telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk mengakhiri hidupnya. Sayang sekali. Pada saat itu, tatapan Baal tiba-tiba menyempit. Tubuhnya berkelebat dan muncul puluhan meter jauhnya, membiarkan mayat telanjang Ava merosot ke tanah dan muncul di hadapan dua orang yang melanggar kesenangannya. Siapa? Suara Venus menggelegar di dalam hutan saat dia segera melompat mundur dengan lengan Ellie di tangannya. Baal menjilat bibirnya, kecantikan lainnya. Dan yang ini benar-benar hidup, bagus-bagus. Oh, apakah dia penting bagimu? Itu lebih baik lagi, dengan begitu kamu tidak akan bunuh diri sebelum kita sampai ke bagian yang menyenangkan kan? Seringai Baal berkilauan di bawah sinar bulan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 64, dampak terbesar. Ekspresi jijik muncul di wajah Venus saat dia melihat sesuatu yang kasar dan tidak sedap dipandang tergantung di celana Baal. Ellie menggigil, tapi memeluk adiknya erat-erat. Dia menolak untuk melarikan diri dan meninggalkan saudara perempuannya untuk membelanya sendirian. Ellie dengan panik mengamati area tersebut untuk mencari cara agar mereka dapat melarikan diri, namun apa yang dilihatnya sangat mengguncangkannya. Ava, Ellie gemetar saat melihat tubuh Ava yang telanjang dan tak bernyawa tergeletak lemas di atas pohon. Wajah Venus menegang ketika dia menyadari apa yang diperhatikan Ellie. Ellie, dia terlalu kuat untukku. Aku ingin kamu berlari ketika aku membuat pembukaan. Kita akan segera diteleportasi secara otomatis, bisik Venus tergesa-gesa. Baal perlahan berjalan ke arah kakak beradik itu. Kamu juga lucu sekali, nak. Aku sudah lama tidak makan daging laki-laki. Bagaimana kalau aku mencicipimu juga? Venus dan Ellie akan bereaksi, tapi sudah terlambat. Bang! Venus terlempar, pakaiannya hangus oleh sambaran petir, terhempas menjadi abu di bawah langit malam. Saudari, air mata mengalir di wajah Ellie saat dia memandang Baal dengan kebencian. Ada emosi yang saya cari? Kamu telah membangunkan aku. Anggota Baal berdiri dengan sikap menjijikkan sambil menjilat bibirnya. Baal mencengkeram rambut Ellie, menjilat air mata dari wajahnya. Betapa perhatiannya kamu, membuat dirimu asin untukku. Ellie mengirim tendangan ke lutut Baal, tapi hanya bisa putus asa saat dia menyadari kurangnya reaksi Baal. Menendangku, itu tidak baik loh. Mungkin sebagai hukuman aku harus membuatmu melihatku mengambil adikmu dulu. Baal menyeret Ellie ke tempat adiknya terbaring tak sadarkan diri. Menempelkan wajah Ellie dengan kuat ke dadanya yang terbuka. Air mata Ellie tidak mau berhenti. Dia tidak mengerti betapa sakit dan gilanya seseorang hingga melakukan hal ini. Dada kakakmu cukup besar. Bukan begitu, dia menekan pipi Ellie ke salah satu payudaranya, memaksanya untuk memperhatikan saat dia mengambil segenggam payudara lainnya, sambil meremas-remasnya dengan sembarangan. Jangan bohong, kamu punya fantasi tentang adikmu ini kan? Lihat betapa cantiknya dia, tawa Baal yang mengerikan meledak saat dia menamparkan pipi Ellie dengan telapak tangan. Baal melemparkannya ke samping, menyebabkan Ellie terjatuh lemas di tanah. Dia hanya bisa menyaksikan Baal menggulingkan adiknya.
Baal perlahan menjilat jarinya, mengangkatnya ke udara seolah dia benar-benar ingin mengendalikan angin. Perawan lagi, Baal menamparkan Venus hingga bangun dengan telapak tangannya yang basah. Hei kamu, jangan tidur. Venus mengerang, melompat mundur dengan ngeri saat menyadari keadaan tubuhnya. Venus tidak mempedulikan tubuhnya yang terbuka saat dia segera mengirimkan tanaman merambat ke arah Baal. Ellie, hancurkan emblem kebakaran, inti es. Dan pupuk kuda bersama sekarang. Ellie hampir tidak bisa bergerak, dia ingin melakukan apa yang diminta adiknya, tapi air matanya hanya bisa menghiasi tanah saat dia berjuang. Venus memandang dengan putus asa ketika dia menyadari masalahnya. Dia hanya bisa mundur perlahan saat Baal mendekatinya. Kau tahu, kau tidak seharusnya menyembunyikan payudara indah seperti itu dari dunia. Setelah kau mati, mungkin aku akan memasangnya di kayu agar semua orang bisa melihatnya. Tatapan sinis muncul di mata Baal. Saat Baal hendak mencapai Venus, kerlap-kerlip cahaya mulai mengelilingi mereka. FUCK. Baal memandang dengan jijik saat dia menghilang. Venus menghela nafas lega, tetapi kemudian memandang dengan panik ketika dia menyadari bahwa formasi itu tidak mengambil tubuh Ava sejak dia meninggal. Venus dengan cepat menarik Ava ke dalam cincinnya sebelum bergegas menuju kakaknya dan menutupi mereka dengan selimut. Air mata mengalir di wajahnya saat dia memikirkan apa yang terjadi. Maafkan aku Ellie, kakak terlalu lemah untuk melindungimu. Ellie hanya bisa melihat kakak perempuannya menangis saat mereka menghilang. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa itu bukanlah satu-satunya tragedi yang terjadi di hutan Elfin malam itu. Di mana-mana, ratusan siswa tewas sebagai korban. Harga diri mereka diinjak-injak, kemauan mereka diabaikan, harga diri mereka dirampas. Namun, apa yang tidak diketahui oleh keluarga Pilar dan pemimpin sekte besar adalah bahwa segera setelah mereka memutuskan untuk menyakiti teman-teman Dion, nasib mereka telah ditentukan. Ribuan mil jauhnya, di aula istana yang gelap, terdengar suara retakan. Ava, seorang tetua berlari ke barisan kristal jiwa. Dia tahu mereka terhubung dengan kehidupan anggota klan. Jika ada yang retak, itu berarti orang tersebut terluka parah atau mati. Dia menghancurkan sebagian jiwanya. Dia berpura-pura mati, dia pasti berada dalam bahaya nyata untuk menggunakan bahaya terlarang seperti itu. Seperti yang dipikirkan oleh sesepuh, Ava telah menahan diri dalam keadaan seperti kematian untuk menghindari situasi tersebut dan berharap melindungi keperawanannya. Tapi, dia meremehkan betapa menjijikkannya Baal. Dia berencana untuk melanjutkan bahkan dengan mayatnya. Kalau bukan karena Venus dan Ellie, siapa yang tahu kapan itu akan berakhir. Bagi Ava, keperawanannya adalah nomor 2. Kemarahan yang dia rasakan di dalam hatinya adalah sesuatu yang tidak akan pernah surut. Sekarang dia akhirnya punya target, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk kakaknya yang meninggal terlalu dini. Keluarga Storm, sang tetua bergegas ke ruang tahta. Pemimpin, Nyonya Muda sedang dalam masalah. Kita tidak bisa kehilangan dia dan Tuan Muda. Jelas ada sesuatu yang terjadi di Focus Academy. Untuk dua jenius puncak dibunuh seperti ini, itu bukan suatu kebetulan. Terbunuh, suara menggelegar terpancar dari lemparan tersebut. Seorang pria dengan rambut merah menyala mengamuk saat lantai retak karena tekanannya. Dia belum mati, pemimpin sekte. Tapi, dia menggunakan teknik pembunuh klan kami dan menghancurkan jiwanya. Jika kita tidak bergegas, perbaikannya akan jauh lebih sulit. Dan, jika orang yang ingin membunuhnya mengetahui dia masih hidup, nyawanya bisa dalam bahaya. Dia mengandalkan kita, mobilkan guild pembunuh. Sepertinya Akademi Fokus ini menganggap aku murah hati karena aku membiarkan kematian anakku pergi. Tidak, menurutku seseorang harus hidup di bawah kekuasaannya sendiri. Tapi, putriku berbeda. Aku tidak akan kehilangan semua anakku. Jika aku harus menghancurkan semua orang di akademi itu, aku akan. Ya, pemimpin, orang tua itu membungkuk dengan hormat, bahunya gemetar karena kekuatan. Klan Sicarius sedang ramai. Sebagai klan pembunuh, mereka biasanya bekerja dalam bayang-bayang. Faktanya, tidak ada yang tahu bahwa klan Sicarius adalah pemimpin dari guild pembunuh. Bagi sebagian besar dunia, klan Sicarius adalah klan terpencil di dekat tepi benua. Namun, di tengah benua, klan Sicarius adalah pelindung klan Dewa Kerajaan. Dan, bagi klan Dewa Kerajaan, klan Sicarius adalah jaringan bawah tanah di benua itu. Kekuatan klan Sicarius bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi Akademi Fokus, kecuali keluarga Storm yang sebenarnya mengungkapkan diri mereka, sesuatu yang pastinya tidak ingin mereka lakukan. Tapi, sepertinya klan Storm tidak punya pilihan selain bertarung. Dengan semua kejeniusan mereka, masa depan mereka terkonsentrasi di Focus Academy. Dan fakta bahwa Ava sebenarnya masih hidup dan tidak mati dan akan dapat mengatakan kebenarannya setelah dia terbangun. Bagaimana klan Storm bisa berdiam diri dan menyaksikan junior mereka dibunuh? Itu semakin terlihat seperti badai yang sempurna. Ambisi klan dewa kami, klan Dayu yang jahat, keluarga Pilar yang tidak sadar, keluarga Sapientia dan Madeline yang tak berdaya, sekte besar, klan Sicarius yang marah, klan Storm yang jahat.
Mereka tidak tahu bahwa dalam bentrokan klan ini, seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang duduk diam di ruang pil akan menimbulkan dampak terbesar. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 65, tujuan tunggal. Ding, ding, lonceng surga berbunyi saat Dion memandang dengan puas pada 2 set 3 pil. Ini memakan waktu lebih lama dari yang dia inginkan, sebenarnya 2 minggu. Tetapi dia akhirnya berhasil membuat 3 pil kebangkitan konstitusi yang 100% efektif dan 3 pil pembersih budidaya. Dia tidak membutuhkan masing-masing 3 buah, tetapi dia berpikir bahwa dia mungkin membutuhkannya di masa depan. Faktanya, pil pembersih bisa menjadi senjata yang efektif jika digunakan dengan benar. Setelah menggabungkannya, mereka seharusnya cukup kuat untuk membersihkan budidaya ahli tahap surgawi puncak. Memikirkan hal itu, Dion menggigil. Tapi, ketika dia memikirkan hal itu, dia sadar. Tidak mungkin memaksakan sesuatu ke dalam mulut ahli seperti itu. Terutama karena ahli apapun itu akan cukup kuat untuk memaksanya menggunakan sesuatu yang hanya dia punya 3. Oleh karena itu, untuk menggunakannya melawan ahli seperti itu, dia harus menggilingnya menjadi bubuk dan melemparkannya ke udara. Tapi, jika digunakan seperti itu mungkin hanya efektif melawan ahli Peak Essence Gathering. Yah, itu sudah cukup untuk saat ini. Aku hanya punya waktu 1 bulan lagi dan yang kulakukan hanyalah membuat 6 pil dan mempelajari susunan senjata neraka, bentuk susunan cepat. Tapi, meski kekuatan tubuhku meningkat, aku masih belum punya teknik gerakan. Ditambah lagi, aku akan terlihat seperti badut jika aku mencoba menggunakan pedang sekarang. Aku bisa menggunakan buah roh di cincin dunia untuk lebih menyatu dengan darah dan meningkatkan kecepatan dan kekuatanku, tapi, aku merasa teknik akan lebih efektif sekarang. Saya akan fokus pada pedang, langit, angin, dan kehendak luar angkasa untuk saat ini. Dengan sedikit pemahaman tentang langit, angin, dan luar angkasa, saya akan memiliki kebutuhan minimum untuk menggunakan teknik gerakan surgawi. Kemauan pedang adalah suatu keharusan, pikir Dion sambil menyeringai, mengayunkan pedang sepanjang 7 kaki sambil menyelamatkan seorang gadis cantik akan sangat luar biasa. Tentu saja, jika orang lain mengetahui pikiran Dion, mereka akan menganggapnya orang gila. Namun, dengan ruang pelatihan sekte rusa surgawi yang dimilikinya, dia berada dalam posisi unik untuk membuatnya berhasil. Selain itu, Dion ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang teknik jiwa dan kultivasi. Tapi, dia sangat kecewa saat mengetahui bahwa teknik casting soul membutuhkan waktu dan seringkali harus jarak jauh dengan dukungan tim. Jadi, dia memutuskan untuk fokus pada pertahanan. Dengan mempelajari teknik jiwa pertahanan yang dikenal sebagai Dever, jika ada yang menyerangnya dengan jiwa mereka, dia tidak hanya akan mampu bertahan. Tapi dia juga akan memperkuat jiwanya lebih cepat dengan menyerap serangan mereka. Dion senang mengetahui jika dia mencapai tahap kedua dari keterampilan bertahan ini. Itu bisa menjadi keterampilan serangan di mana dia dapat menggunakan kontak untuk secara paksa menyerap ingatan, menghapus keinginan orang, dan mengambil kekuatan jiwa mereka sebagai miliknya. Meskipun Dion telah mempelajari metode membaca ingatan dari orang-orang itu harus secara tidak sadar, atau mengizinkannya dengan sukarela. Dia tidak sekuat gurunya, karena itu dia hanya bisa menerima hal itu. Selama pelatihannya, Dion juga belajar banyak tentang etiket pengembangan jiwa. Dia belajar tentang betapa cerdasnya menyembunyikan kekuatan jiwa seseorang sehingga penyerang akan meremehkan Anda dan melukai diri mereka sendiri. Dia belajar tentang betapa tidak sopannya menggunakan jiwa Anda untuk menyelidiki orang lain dan bagaimana hal itu seringkali dapat menimbulkan konflik. Dia juga belajar tentang jiwa bawaan dan fakta bahwa jiwanya hanya mencapai puncak tahap mekar tengah begitu cepat karena dia dilahirkan dengan kekuatan itu, hanya saja dia tidak dapat mewujudkannya. Karena tubuhnya terlalu lemah, tampaknya jiwa bawaannya bahkan lebih kuat dari yang dia kira. Dan, entah bagaimana, dia masih merasa ada lebih banyak ruang untuk berkembang, namun tubuhnya sekali lagi menjadi faktor pembatas. Jadi, begitu saja Dion fokus pada teknik-teknik itu. Darah dan keringatnya memenuhi ruang pelatihan. Otot-ototnya terasa sakit, dan pikirannya merasakan sakitnya melatih jiwa seseorang. Dia melawan boneka dan menghancurkan formasi, berlari melalui puluhan batu dao setiap hari untuk mengimbangi pelatihannya. Dia mandi di kolam pemulihan, dan terkadang tetap terjaga selama 5 hingga 6 hari tanpa istirahat. Dia memiliki satu tujuan dalam pikirannya, dan satu tujuan. Fokus Academy akan segera merasakan kemarahannya. 1 bulan kemudian, pada malam titik balik matahari musim dingin, Dion keluar dari ruang budidaya pedang. Matanya tajam, auranya berubah. Penampilannya memiliki gabungan sifat jahat dan kehadiran dunia lain dan setiap langkahnya sepertinya membelah angin. Melihat kembali ke ruang budidaya, keringat dingin membasahi punggung Dion, ruang tujuan pedang itu konyol. Apalagi saat saya tidak sengaja memulai hingga level maksimal. Jika bukan karena fungsi keselamatan, saya sudah mati. Namun, ada rasa bangga di hati Dion. Meskipun dia belum mempelajari teknik pedang apapun, dia lebih percaya diri dengan kemampuannya.
Faktanya, dengan latihan yang cukup, suatu hari dia mungkin akan masuk ke dunia yang membuat teknik pedang menjadi ketinggalan zaman. Segera, Dion sedikit kecewa karena dia tidak bisa menggunakan ruang budidaya manipulasi waktu untuk mempelajari wasiat karena itu akan menyebabkan distorsi. Namun, dia yakin bahwa dia telah menjadi cukup kuat untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Dion memiliki pemahaman yang baik tentang fakta bahwa sebagian besar penatua hanya berada di puncak tahap dasar. Selain itu, kepala keluarga hanya akan berada pada tingkat terbawah dari tahap pembentukan meridian. Apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa turnamen sekte besar berlangsung pada hari yang sama. Tubuh Dion berkelebat, menghilang dari tempatnya berdiri. Beberapa saat kemudian dia muncul di atas barisan besar yang menyembunyikan sekte rusa surgawi. Dia telah memasukkan Little Black ke dalam ring ketika dia berada di ruang budidaya sehingga si kecil bisa makan buah roh dan tidur sepuasnya. Dengan lambaian tangannya, sekte besar itu menghilang. Air mengalir deras mengisi ruang kosong saat Dion berkedip lagi, menempuh jarak puluhan meter dalam hitungan detik. Matanya tajam, dan tujuannya tunggal, Akademi Fokus. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 66, Perbaikan Jiwa. Menggunakan susunan penyembunyian, Dion berjalan melewati lantai Akademi Fokus. Kemarahan yang ia pendam selama berbulan-bulan menggelegak di dalam hatinya, namun ia menarik napas dalam-dalam untuk mencoba menenangkan diri. Dia tidak tahu di mana Madeline berada. Dan meskipun bertarung di seluruh puncak Sapientia akan melampiaskan amarahnya, hal itu juga akan memberi waktu bagi keluarga kami untuk mengambil tindakan balasan. Pilihan terbaiknya adalah diam dan menunggu sampai dia memperhatikannya sebelum melampiaskan rasa frustrasinya. Jadi, dia memutuskan untuk pergi ke kamar Ellie, 111, untuk melihat keadaan temannya. Saat Dion berjalan melewati sekolah, dia mendengarkan gumaman para siswa. Karena mereka tidak dapat melihatnya, mereka berbicara tanpa keberatan. Apakah kamu mendengar tentang semua siswa yang meninggal di dunia Elfin? Ya, ada alasan mengapa dulu ada kuota dan hanya yang terbaik dari kami yang bisa ikut. Tapi karena alasan tertentu mereka mengizinkan semua orang untuk ikut tahun ini. Mata Dion menyipit. Mungkin bukan itu masalahnya. Saya mendengar rumor bahwa semua siswa baru dari Focus Academy muncul. Dan banyak siswa yang pergi ke Elfin World berbicara tentang betapa brutalnya mereka. Benar-benar, siapa mereka? Semua orang mengira mereka berasal dari keluarga Storm. Mereka memiliki rambut pirang dan mata biru yang dipatenkan. Tapi, mereka sangat kuat. Kami semua mengira orang jenius terbaik yang mereka miliki adalah Tami dan Haup, tapi mereka menyembunyikan diri mereka begitu dalam. Tapi sepertinya alasannya tidak masuk akal. Mungkin mereka berencana mengambil posisi kepala sekte dari pemimpin sekte Patianeva. Saya telah mendengar banyak orang tua yang tidak senang padanya. Dia bahkan lebih jarang muncul dibandingkan pemimpin keluarga pilar lainnya meskipun semua orang tahu kemungkinan besar ada hubungannya dengan istrinya yang hilang. Simpati bukanlah sesuatu yang sering kamu temukan. Jangan bicara terlalu keras. Mendekatlah, ada informasi besar lainnya yang kudengar, tapi informasi itu dirahasiakan. Setelah berhenti sejenak untuk melihat sekeliling, siswa itu melanjutkan. Aku dengar kakak senior Alpha adalah salah satu korban di Elf, Bang. Niat membunuh yang kuat mengguncang susunan penyembunyian Dion. Dalam sekejap dia menghilang, melaju menuju kamar Ellie secepat yang dia bisa. Aku berhutang padanya. Meskipun aku tidak akan benar-benar mati pada hari itu karena tindakan penyelamatan jiwa yang aku miliki, tetap saja dia membelaku. Kemudian dia mencoba membantu ketika dia mengira saya akan dikeluarkan. Jika saya mengetahui bahwa satu helai rambut di kepalanya pun terluka. Dion sempat berselisih kecil dengan Ava setelah insiden dengan Darius. Tapi ini tidak mengubah betapa bersyukurnya dia padanya. Baginya, dia adalah teman baik sekaligus seseorang yang telah menyelamatkan hidupnya 2 kali. Venus membuka pintu dengan tatapan bingung, namun melihat tidak ada siapa-siapa, dia menutup pintu dan kembali menatap kakaknya. Ellie terbaring di tempat tidur dengan pucat dan tidak bergerak. Napas kasar yang sering dia ambil adalah satu-satunya hal yang membuat Anda percaya bahwa dia masih hidup. Mata Venus merah karena air mata dan dia berdiri di samping Paman Aiel. Jangan khawatir, Venus kecil, tuanmu akan segera datang, aku yakin dia punya cara untuk membantu. Namun, gadis kecil Ava ini adalah kasus yang aneh, dia berkata sambil melihat kembali ke arah Ava yang berbaring di meja tidak terlalu jauh dari situ, dia seharusnya sudah mati. Tapi auroraku mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang samar-samar. Suara pecahan kaca terdengar. Susunan penyembunyian Dion hancur saat dia berlutut di samping tempat tidur Ellie. Mengangkat tangannya yang pucat dan halus. Venus melompat kaget. Melompat mundur dengan gerakan yang terlatih, tanaman merambat berduri segera melilit Dion. Tapi dia sepertinya tidak merasakan sakit apapun. Venus terguncang. Kenapa tubuhnya begitu kuat? Venus, tunggu. Paman Aiel naik dan menyentuh bahu Dion, lalu mencubit dirinya sendiri. Dion, apakah itu benar-benar kamu? Dion tersenyum pahit pada Paman Aiel.
Hai Paman Aiil, sudah lama tidak bertemu. Venus menghela napas lega, tapi dia masih khawatir, dia sangat kuat. Setelah Venus mencabut tanaman merambatnya, Paman Aiil menggenggam bahu Dion dengan kuat. Bagus, bagus, katanya dengan nada tercekat, kalian semua tidak pantas mati begitu mudah. Dion menepuk punggungnya, ayolah, Paman Aiil, laki-laki tidak boleh terlalu banyak menangis. Saya di sini sekarang, jadi, mari kita selamatkan mereka. Selamatkan mereka, apakah itu mungkin? Paman Aiil hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat ke arah Dion, anak ini benar-benar berusaha terlalu keras. Dia jelas yakin dia bisa menyelamatkan mereka, tapi matanya masih merah karena air mata yang tak tertumpah. Namun dia bilang pria tidak boleh menangis. Dion kembali menatap gadis berwajah pucat itu, dengan lembut menyingkirkan rambut merahnya dari wajahnya. Dia saat ini ditutupi selimut dengan tangan terentang, tapi Dion tahu dia telanjang. Dan, dia punya ide bagus mengapa dia bisa seperti itu. Meskipun dia tampak sangat tenang, kemarahan yang mendidih di dalam dirinya telah meningkat ke tingkat yang baru. Jiwanya rusak, mengakses ingatan tuannya. Dion mulai menyatukannya setelah menggunakan Aurora untuk memeriksa tubuhnya, dia menggunakan teknik untuk memalsukan kematiannya, tapi itu jelas harus dibayar mahal. Dia hanya membutuhkan pil soul mending. Venus dan Paman Aiil terhuyung. Berasal dari keluarga yang berspesialisasi dalam alkimia, mereka tahu nilai dari pil semacam itu. Bahkan kami harus membayar harga dengan melibatkan keluarga lain dalam rencana kejayaan mereka untuk membayar pil seperti itu. Dan itu belum lagi fakta bahwa kerusakan jiwa Mayumi jauh lebih sedikit dibandingkan kerusakan jiwa Ava. Venus tersenyum pahit, bahkan keluarga Viridi kami tidak mampu membuat pil yang cukup ampuh untuk membantu memperbaiki kerusakan itu. Saya khawatir kami harus menunggu kesempatan lain. Pasangan paman keponakan itu terdiam, merasa bahwa segala sesuatunya masih sia-sia. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 67 rusak. Kamu pasti kakak perempuan Eli? Dia sudah menyebutmu sebelumnya. Aku senang bisa berteman dengan laki-laki yang memiliki adik perempuan yang cantik, kata Dion sambil tersenyum. Venus tersipu. Bukannya dia belum pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya, tapi, kemurnian di mata Dion dikombinasikan dengan kesungguhannya memberinya karisma yang tidak bisa dia abaikan. Paman Aiil memperhatikan reaksinya dan terkekeh, kamu tahu Venus kecil, Dionlah yang dicintai Madeline. Anda akan menghadapi cukup banyak persaingan. Itu kamu, kami semua mengira kamu sudah mati. Venus berkata sambil terkesiap. Dion tertawa getir, saya tidak punya pilihan selain berpura-pura. Selain itu, saya harus punya cara untuk membantu mereka berdua. Tapi, sebelum saya melakukan itu, saya ingin mencari tahu apa yang terjadi pada mereka. Wajah Dion menegang. Karena Dion tidak memiliki keterampilan masternya, sulit baginya untuk menggunakan teknik pencarian memori. Perlawanan sekecil apapun, meskipun tidak disadari, akan menyebabkan kerusakan pada jiwanya. Jadi, yang terbaik adalah dia melakukannya jika Ava tidak mampu. Dion gemetar saat dia melihat ingatan Ava. Dia merasakan rasa sakitnya atas pengkhianatan sahabatnya dan kemarahan meluap-luap di dalam hatinya saat dia menyaksikan adegan yang terjadi setelahnya. Dia hampir kehilangannya ketika dia mengingat kembali ingatan Eli. Giginya saling bertabrakan saat rahangnya berderit karena tekanan. Otot-ototnya menegang dan niat membunuh yang kuat memenuhi ruangan. Keluarga badai, bahkan Paman Aiil hampir tidak bisa bernapas di bawah aura yang dikeluarkan Dion. Rasanya seolah-olah mereka mengambil satu langkah, tubuh mereka akan ditebas hingga menjadi kehampaan. Apakah ini benar-benar orang yang dibunuh Oliver? Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama, pikir Venus sambil menggigil. Venus telah bertemu Oliver berkali-kali. Dibandingkan dengan Dion, dia mungkin seperti seekor semut di pinggir jalan. Bagaimana hal ini bisa masuk akal? Setelah Dion mengingat kembali ingatan Ava, dia menutup matanya, mencoba menenangkan diri, Baal. Tami, keluarga badai, Akihiko, Oliver, keluarga kami, keluarga Sapientia, keluarga Daiyu. Dengan cepat, 10 pil obat muncul. Itu adalah pil penyembuh jiwa, tapi keampuhannya, itu tidak cukup. Pikir Paman Aiil. Mata Dion bersinar dengan emas, puluhan susunan kecil muncul di sekitar setiap pil. Mereka melayang ke udara, perlahan-lahan dipecah menjadi bahan aslinya. Ini aurora bawaan. Tunggu waktu. Tidak, menggunakan arai untuk melakukan alkimia? Tunggu, apakah keduanya? Venus terkejut. Paman Aiil gemetar menahan kegembiraannya, ini yang kumaksud. Anda tidak dapat mencapai tingkat alkimia yang lebih tinggi kecuali Anda memahami arai, dan sebaliknya. Dion benar-benar menantang surga dengan menggabungkan pil yang lebih lemah untuk membentuk pil yang lebih kuat. Ini konyol. Di level berapa keinginan waktunya? Surat wasiat ini sangat jarang. Saya tidak punya cara untuk menilai. Inilah mengapa Dion membutuhkan waktu setengah bulan penuh untuk memahami teknik kondensasi pil. Tidak hanya membutuhkan api aurora untuk memperkuat sifat penyembuhannya,
dia juga perlu memahami kehendak waktu yang merupakan kemauan yang sangat abstrak. Seolah-olah itu belum cukup, dia membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang pil, jadi dia menghabiskan waktu berhari-hari untuk merenungkan teori pil dan alkimia. Pada akhirnya, dibutuhkan lebih banyak waktu daripada untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang ruang, langit, angin, dan kehendak pedang jika digabungkan. Butir-butir keringat berjatuhan di dahi Dion saat pil-pil itu akhirnya terpisah sepenuhnya. Kemudian, susunan besar-besaran menutupi segalanya. Bagian-bagian pil itu mulai mengembun menjadi satu bentuk, cahaya suci menyinarinya. Dion tidak ingin lonceng surga berbunyi, tetapi dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, Ava mungkin tidak akan bangun. Ding, ding, lonceng surga, dia berhasil, Venus terkejut. Paman Aiil berdiri di samping Dion, tersenyum cerah. Delia menatap bulan, mendengar bunyi lonceng berbunyi, mungkinkah itu dia? Kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan getir. Dengan banyaknya orang jenius yang ada di sini untuk turnamen sekte besar, bisa jadi salah satu dari mereka. Anda akan mengira saya sudah berhenti berharap sekarang. Saya harus pergi ke puncak Sapientia agar saya siap membantu Madeline besok pagi. Kembali ke kamar Ellie, Dion perlahan mengedarkan pil ke dalam tubuh Ava menggunakan api aurora miliknya. 1 jam kemudian, Ava perlahan membuka matanya. Ava, Dion, apa yang kamu lakukan di sini? Dia berkata dengan grogi, tunggu, apa? Dion, mata Ava berkilat tak percaya. Karena tidak bisa mengendalikan dirinya, dia terbang dan memeluk Dion dengan erat. Saat Dion menikmati sensasi lembut itu, Paman Aiil memalingkan wajahnya yang tersipu. Venus terbatuk-batuk dengan nada menghina, kamu benar-benar punya banyak wanita. Ava, yang akhirnya menyadari bahwa dia telanjang, berteriak, ah. Kamu mesum, dia menyembunyikan tubuhnya di bawah selimut dan meringkuk di sudut, wajahnya yang merah padam serasi dengan rambutnya. Dion menyeringai, kamu pergi terlalu cepat, aku menikmatinya. Tunggu sampai aku memberitahu Madeline. Dia akan meluruskanmu, tunggu, kamu tahu dia akan segera menikah kan? Hari apa itu? Wajah Dion berubah, menikah? Paman Aiil tersenyum pahit, aku tidak sempat memberitahumu karena situasinya, tapi Madeline akan menikah besok sebagai upacara pembukaan turnamen sekte besar. Turnamen sekte besar? Sepertinya saya akan dapat melakukan 2 hal yang saya inginkan dalam sehari. Selamatkan Madeline dan masuki dunia yang akan segera mereka buka. Akan sulit kali ini Dion, para jenius unggulan seperti saudara perempuanku berpartisipasi, dan keluarga Storm mereka tiba-tiba memiliki banyak anggota baru. Mendengar keluarga Storm diangkat, Ava menggigil. Matanya berkaca-kaca, dia menolak untuk membiarkannya jatuh. Dion, menyadari hal ini dengan lembut menyentuh lututnya, kamu tidak perlu mengatakan apapun Ava, aku tahu apa yang terjadi. Saya akan pastikan Anda bisa membunuhnya dengan tangan Anda sendiri. Saya berjanji, meskipun dia tidak mengatakan apapun kepada Venus, dia bisa melihat maksudnya di matanya. Matanya berkaca-kaca saat dia melihat ke arah tubuh Ellie yang menggigil. Ava mendongak kaget, namun melihat ekspresi tegas di wajah Dion, dia akhirnya tidak bisa menahan air matanya lagi. Dia mengangguk dengan tegas. Baiklah, situasimu paling mengerikan, tapi aku harus menyelamatkan Ellie sekarang. Dion berjalan ke tempat tidur. Dengan lembut menyentuh dada Ellie dan membiarkan api auroranya bersirkulasi, tulang punggungnya patah. Dion gemetar karena marah tetapi berusaha mempertahankan fokusnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 68, memicu. Nyala apinya terfokus pada karakter penyembuhannya, perlahan dan hati-hati memperbaiki sarafnya yang terputus dan tulangnya yang terkelupas. Meskipun dia dapat menggunakan pil obat untuk melakukan hal ini lebih cepat, Dion telah mengetahui bahwa pil mirip dengan obat flu biasa. Satu perbaikan untuk semua. Meskipun bisa berhasil, pil dengan tingkat yang lebih rendah akan terlalu umum untuk benar-benar membantu banyak hal, itulah sebabnya pil dengan tingkat yang lebih tinggi biasanya jauh lebih spesifik. Namun, pil dengan tingkat yang lebih tinggi kemungkinan besar masih terlalu umum. Seringkali, spesialis alkimia kedokteran membuat formula pil baru berdasarkan kasus per kasus. Setidaknya, itulah yang akan dilakukan oleh para profesional papan atas. Ini bukan untuk mengatakan bahwa pil obat dapat diperdebatkan. Karena pil tersebut sangat berguna sebagai obat cepat dalam pertempuran, misalnya, tetapi, Dion lebih suka rajin dengan teman yang dia sayangi seperti halnya Ellie. Meski baru mengenal satu sama lain beberapa bulan, sifat canggung dan jiwa baik Ellie telah menyentuh hati Dion. Ini adalah teman yang jarang ditemui. Sama seperti Ellie yang mengidolakan Dion, Dion menempatkan Ellie pada posisi yang sama. Ava, Venus, dan Paman Aiil memperhatikan dengan cemas dari samping. Menahan napas dalam kegembiraan ketika mereka menyadari warna wajah Ellie kembali. Mata Ellie perlahan terbuka saat dia mengerang. Dion, Ellie menghela nafas, sepertinya aku memang mati saat itu. Kuharap kakak perempuan Venus tidak menyalahkan dirinya sendiri, kakak macam apa yang tidak bisa melindungi adiknya sendiri.
Venus terbang ke pelukan Ellie sambil terisak, maaf. Mata Ellie masih tidak fokus, namun saat mendengar suara Venus, dia gemetar. Venus, apakah kamu mati juga? Tangan Ellie mengepal karena marah, matanya berkaca-kaca, maafkan aku. Ellie memegang erat adiknya sementara Dion tersenyum ke samping. Dasar bodoh, bagaimana bisa kamu mati bersamaku di sini? Seringai Dion semakin lebar saat mata Paman Aiel memerah. Ava tersenyum sedih ke samping, memikirkan kakaknya dan sahabatnya. Dia sudah lama tahu bahwa Tami mencintai kakak laki-lakinya. Tapi dia sekarang tahu bahwa jelas hubungan seperti itu tidak terlalu mendalam bagi Tami. Dia mungkin menipu dirinya sendiri dengan berpikir dia tidak punya pilihan lain. Tetapi ketika Anda benar-benar mencintai dan peduli pada seseorang, apakah hal konyol seperti itu akan menjadi masalah? Ava muak dengan dunia persilatan, prinsip-prinsip dan doktrin-doktrinnya. Yang dia inginkan hanyalah mencintai dengan sepenuh hati dan melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi. Tapi, sepertinya tidak ada orang lain yang peduli dengan hal seperti itu. Namun, saat dia melihat Venus dan Ellie menangis berpelukan, masing-masing terluka karena berusaha melindungi satu sama lain, Ava tersenyum. Mungkin masih ada harapan. Dengan semua orang sehat, Dion menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Besok, aku akan mulai dengan keluarga Sapientia dan kami. Jika waktunya tepat, aku akan membuat keluarga Storm menyaksikan sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Keesokan paginya, atap pilar tengah ramai dikunjungi orang. Fokus Lake dipenuhi dengan perahu-perahu berwarna perak dan terowongan-terowongannya dibanjiri oleh orang-orang yang berjalan menuju acara akbar tersebut. Tidak terganggu oleh dinginnya salju yang lebat dan turunnya salju. Pemimpin keluarga pilar kami berjalan dengan hormat di belakang seorang pria parubaya. Bahkan ribuan orang sepertinya tahu cara berpisah untuknya. Di sebelah sini, tetua sekte besar kami, perwakilan sekte besar lainnya berada di area VIP. Lucu sekali sebenarnya, biasanya hanya satu yang cukup untuk mewakili semua sekte. Tapi hari ini mereka semua datang karena para unggulan jenius telah memutuskan untuk berpartisipasi. Sepertinya anakmu yang akan segera menjadi istri mempunyai peminat yang cukup banyak. Dia membawa kebanggaan bagi klan dewa kami. Meski kami hanyalah cabang, namun jika dia terus bekerja keras dan berkembang, kami yakin suatu hari nanti dia bisa mencapai puncak itu. Saya harap dia tidak mengecewakan niat cabang kami. Kami mengangguk patuh, tentu saja. Dia bersiap untuk bekerja sangat keras, faktanya, dia telah menembus lapisan ke-9 dari tahap dasar sekarang karena darah tingkat dewanya perlahan-lahan semakin bangkit. Tidak buruk. Ahli tahap pondasi puncak yang masih muda. Dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di banyak tempat. Kedua anggota keluarga kami mencapai tempat pengamatan. Itu adalah titik tertinggi di Focus Academy dan terlihat seperti sebuah stadion besar. Saat ini, awan begitu tebal sehingga bagian bawah pilar tengah terputus dari pandangan dari atas. Lautan berwarna putih halus membuat atapnya tampak seperti mengambang di atas awan yang dipertegas dengan turunnya salju secara perlahan. Sesepuh sekte besar kami, kamu sangat terlambat. Jika Anda adalah bagian dari cabang utama kami, saya akan mengerti. Tapi bukankah menurut Anda itu agak tidak sopan dalam konteks ini? Seorang pria gemuk dan tegap berbicara segera setelah dia melihat kami yang lebih tua memasuki kotak pengintai. Mengetahui dia tidak punya tempat di sana, kami membungkuk dan segera pergi. Senang bertemu denganmu juga, Orbis. Apakah murid unggulanmu masih malas seperti biasanya? Penatua kami bertanya sambil tersenyum tipis. Orbis hendak merespons ketika sebuah suara feminin memotongnya. Tidak ada gunanya berdebat. Meskipun kami tidak yakin mengapa kamu begitu sombong akhir-akhir ini, tetap saja kami adalah perwakilan dari sekte besar. Pertengkaran di antara kami sendiri tidak memberikan contoh yang baik bagi kaum muda. Sekte pedang anginku tidak akan mendukungnya. Ketiga tetua lainnya hanya bisa menggelengkan kepala menyaksikan pemandangan yang sudah terlalu sering mereka lihat. Tanpa berkata apa-apa lagi, keenam tetua itu mengambil tempat duduk mereka. Sekte terikat bumi, bilah angin, penghancuran, bilah hijau, pedang api, dan seni tak terbatas semuanya ada di sana. Sudah waktunya upacara pernikahan dimulai. Bagi kami, ini tentu saja yang paling penting. Namun, para pemimpin sekte lainnya sangat ingin melihat kejeniusan siapa yang lebih unggul darinya. Itulah alasan mereka datang pertama kali. Gagasan merekrut murid, yang seharusnya menjadi tujuan sebenarnya dalam pikiran mereka, sebenarnya adalah hal terjauh dari pikiran mereka. Perlahan-lahan kerumunan itu mulai duduk di tempat duduknya. Tidak ada yang memperhatikan seorang pria muda yang duduk di antara awan, bahkan lebih tinggi dari kotak pengintai. Menatap pemandangan itu dengan tatapan yang sangat tenang sementara dia menyalakan amarahnya yang membara. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 69, penyataan. Di ruang ganti, seorang gadis berpakaian serba hitam sedang didandani oleh seorang gadis berkulit zaitun dan seorang gadis berkulit putih. Ketukan terdengar di pintu, mengagetkan mereka semua karena linglung. Akihiko masuk sambil tersenyum,
tapi senyuman itu langsung berubah menjadi jelek saat dia melihat warna gaun Madeline. Mei Ying, Delia, tinggalkan kami sebentar, kata Akihiko dengan suara tegas. Mereka memandang ke arah Madeline, tetapi mereka hanya melihat senyuman lembut. Kalian boleh pergi, aku sudah siap. Aku harus menghadapinya pada akhirnya. Suara Madeline bergetar. Jelas sekali bahwa gemetarnya jauh lebih buruk hari ini. Dia berusaha keras mengendalikan apa yang dia rasakan, tapi itu menjadi semakin sulit. Kedua gadis itu berjalan keluar dan Akihiko perlahan berjalan ke pintu dan menguncinya. Apakah kamu mengenakan pakaian hitam untuknya? Akihiko berkata dengan lemah. Kamu sudah tahu jawabannya, jadi kenapa kamu repot-repot bertanya? Tamparan, Madeline terjatuh ke seberang ruangan, wajahnya perih. Perasaan telapak tangan kasar yang memantul pada kulit halusnya terpatri dalam benaknya. Seolah-olah dia mengalaminya berulang kali tanpa jeda. Dia tidak mengeluarkan suara saat dia perlahan bangkit dan menyeka darah dari bibirnya. Tidak ada gunanya menolak, dia tidak memiliki akses terhadap kultivasinya saat ini. Yang dia rasakan hanyalah sensasi terbakar di tubuhnya, seolah lahar mengalir ke tenggorokannya. Namun, kulitnya masih terasa sangat dingin hingga membuat kulitnya merinding. Ini adalah hal terburuk yang dia rasakan sepanjang hidupnya. Menghadiri pernikahan saya dengan bibir terpotong dan wajah memar, sungguh memalukan. Anda pikir saya akan repot-repot membahas ini dengan baik? Kami akan membiarkan orang lain melihatmu apa adanya. Akihiko gemetar karena marah, sebelum meraih dagu Madeline dan mendorongnya ke dinding. Dia memaksa membuka mulutnya dan memasukkan pil obat ke dalamnya. Tidak membiarkannya bernapas sampai dia menelannya. Setelah Akihiko merasa pilnya bekerja cukup baik, tatapan amarahnya berubah menjadi nafsu. Dia berdiri di dekatnya, matanya tidak berbeda dengan mata binatang buas. Madeline mengatupkan rahangnya, tapi pandangannya menjadi merah. Kemarahan, penghinaan, kemarahan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Akihiko terkekeh, aku tidak tahu kenapa kamu repot-repot melawannya. Malam ini, aku akan mengambil segalanya untukmu. Ciuman pertamamu, keperawananmu, keinginanmu. Faktanya, mengingat Anda akan menjadi binatang buas malam ini ketika bulan terbit, Anda mungkin ingin mencoba hal-hal yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya. Kamu bisa melakukan pemberontakan kecilmu untuk saat ini, itu akan segera berakhir. Madeline merosot ke lantai, menolak menangis saat Akihiko pergi. Setelah pintu terbuka, Mei Ying dan Delia menatap Akihiko dengan dingin sebelum bergegas masuk. Kakak perempuan, mereka menangis bersama. Madeline tersenyum, saya baik-baik saja, saya merasa malu memikirkan harem yang akan saya miliki dalam beberapa tahun. Delia dan Mei Ying hanya bisa tersenyum sedih, namun mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Akihiko berjalan menuju upacara yang disiapkan untuk persiapan. Kamu pasti berpikir bahwa setelah kamu sembuh kamu akan mampu mengalahkanku, mungkin bahkan membunuhku dan menikah dengan pria lain nanti? Aku minta maaf telah mengecewakanmu. Tapi, malam ini, kamu benar-benar akan kehilangan segalanya. Termasuk seluruh budidaya dan potensi Anda. Kalau begitu, aku akan menggunakannya untuk mengatur hari kedua turnamen dan memastikan sekte besar tahu bahwa bukan hanya bakatku yang membuatku mendapat tempat unggulan. Tapi kekuatanku juga. Senyuman dingin muncul di wajah Akihiko, tidak menyadari bencana yang menimpa dirinya sendiri. Musik mulai diputar. Senar elegan yang tertanam setidaknya tingkat ketiga menembus kerumunan, membuat mereka merasa damai. Akihiko berjalan ke podium menghadap kerumunan. Dia mengenakan changpoa bertali emas dan putih, berdiri dengan bangga. Pandangan orang banyak adalah satu bagian rasa hormat dan bagian lainnya adalah benih kebencian dan kecemburuan. Mereka berharap dengan segala yang mereka bisa menjadi Akihiko pada saat itu. Pernikahan itu sebenarnya diadakan di sebuah coliseum, namun lantai dasar dipenuhi oleh anggota keluarga Pilar karena panggung kompetisi telah ditukar dengan dekorasi selangit meja tempat. Dan apa yang tampak seperti makanan dan makanan panggang yang tiada habisnya. Para jenius dari sekte besar juga duduk di lantai coliseum, menatap Akihiko dengan jijik dan cemburu. Dia mungkin berbakat, tapi dia masih terlalu lemah dan muda untuk menjadi unggulan jenius. Kami akan mengalahkannya sampai babak belur selama proses turnamen. Para jenius unggulan lainnya mengangguk setuju dengan Lehabim. Mereka semua mengalami pertemuan besar yang tidak disengaja di hutan Elfin yang membuat kekuatan mereka melambung tinggi. Hadiah hiburan mereka adalah pamer dan berjuang untuk melihat siapa yang terbaik di antara mereka. Di tengah kerumunan, Ava, Ellie dan Venus tampak gugup. Hanya merekalah yang mengetahui bahwa Dion masih hidup dan mereka sangat yakin bahwa dia tidak akan membiarkan ini terus berlanjut. Namun, apapun yang mereka pikirkan, tidak ada satupun ide mereka yang menghasilkan kemenangannya. Jika dia menyelamatkan Madeline, berapa lama lagi dia akan terbunuh? Bahkan jika dia sekarang bisa mengalahkan Oliver, bagaimana dengan ayah Oliver? Bagaimana dengan ayah Akihiko? Bagaimana jika keluarga Pilar lainnya bergabung? Dan bukankah Akihiko bagian dari sekte besar sekarang? Bagaimana mereka bisa membiarkan dia dikhianati di depan ribuan orang? Mereka lebih baik mati daripada dipermalukan seperti itu.
Garis kekhawatiran bertambah dari menit ke menit ketika Chen Glei berjalan di belakang Akihiko dan diam-diam menyerahkan sebuah cincin kepadanya. Tampaknya ini akan menjadi pernikahan yang sangat sederhana, kemungkinan besar akan membuat Madeline tetap sejalan. Salju halus terus turun dari langit. Namun, berkat keajaiban yang aneh, tanah tetap mempertahankan kemurnian salju, tanpa menjadi kotor. Pada saat yang sama, meja makanan mempertahankan panasnya seolah-olah kepingan salju tidak dapat memasuki radius 1 meter pun darinya. Rasanya seperti surga salju saat musik mulai terdengar. Kerumunan orang berdiri memberi hormat ketika Madeline mulai terlihat. Namun, desahan napas yang terdengar disusul dengan bisikan yang tak ada habisnya. Ini bukan karena kecantikannya, melainkan karena pernyataan jelas yang dia buat. Entah itu niatnya atau tidak, rasanya seolah-olah wajah klan kami dan Sapientia sedang ditampar. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 70, selamanya tahan damai Anda? Dia memakai pakaian hitam, ayahnya tidak mengantarnya, hanya 2 gadis kecil. Sepertinya rumor itu benar, ini pasti pemberontakan terakhir gadis malang itu. Terlepas dari apa yang dikatakannya, Madeline bagaikan bunga bakung yang paling murni. Dia tidak tersentuh, tidak ternoda. Kecantikannya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bahkan penampilannya yang sedikit pucat tidak bisa membuatnya tumpul sampai pada titik kekurangannya. Bahkan dalam keadaan sakit, dia adalah Dewi Surgawi. Tatapannya tanpa ekspresi, dan langkahnya tegas. Meskipun tubuhnya gemetar tanpa terasa saat dia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dia tahu dia harus tetap menjaganya. Setidaknya, dia menolak mempermalukan Dion. Keluarga Sapientia menatapnya dengan senyum cerah di wajah mereka, tapi dia tidak melirik mereka sedikit pun sambil terus berjalan di sepanjang jalan hikmatnya. Dewi kami sungguh kuat, puji Jessica. Dia tidak pantas menerima ini, dia pantas menerimaku. Aku bisa membahagiakannya, gumam Hashim. Aku berubah pikiran. Meskipun itu berarti perang, aku akan langsung membunuh Akihiko, ucap Lehabim sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Ya benar, tuanmu akan menghentikanmu bahkan sebelum kamu bisa melakukan itu. Apakah menurut Anda dunia Essence Gathering adalah lelucon? Ucap Orbis dengan sinis, kalian semua harus menemukan wanita lajang seperti yang kumiliki dengan cintaku. Siapa cintamu? Saat para jenius berperang dengan suara pelan, Madeline berhasil mencapai tangga lebar. Coliseum itu sunyi selagi langkah kakinya yang lembut dan sepi berhasil mencapai puncak. Delia dan Mei Ying seperti hantu yang mengikutinya, mereka berdiri diam di samping ketika kepala keluarga Sapientia hanya bisa tersenyum pahit melihat sikap putrinya. Dia berpikir bahwa ketika dia setuju untuk berhenti melawan hal ini maka dia akan merasa senang karena telah disembuhkan. Tapi, sepertinya dia terlalu naif. Dia tidak pernah melakukan ini untuk dirinya sendiri atau dia melakukan ini agar dia bisa hidup dan membayar hutang kepada anak laki-laki yang sudah meninggal itu. Kepala keluarga pilar kami berdiri di podium sebagai saksi. Begitu dia melihat Madeline berhasil dan tidak menimbulkan banyak keributan, dia menghela napas lega. Suaranya menggelegar, memasuki telinga semua orang yang ada di sana. Hari ini kami berkumpul untuk mengumpulkan keluarga Sapientia dan keluarga kami menjadi satu. Sebagai pertimbangan untuk turnamen sekte besar, pasangan baru yang akan segera menjadi suami istri telah memutuskan upacara yang lebih singkat namun elegan. Meski biasanya dilakukan secara tertutup, kami ingin Anda semua menjadi saksi persatuan suci mereka. Oleh karena itu, surat nikah akan ditandatangani di sini dan sekarang, kami melambaikan tangannya. Sekelompok pelayan keluar dari ruang belakang dengan podium yang memiliki selembar perkamen tebal di samping pena berbulu. Madeline kecil, sebentar lagi kita akan menjadi ayah dan anak. Sebagai seorang wanita yang menikah dengan keluarga kami, Anda juga harus mengikuti tradisi kami. Klan dewa kami sangat mementingkan garis keturunan, khususnya darah setingkat dewa. Seperti yang kalian semua tahu, anakku telah membangkitkan darah dewanya hingga 20%. Yang bahkan sebanding dengan para jenius di cabang utama, kerumunan dipenuhi dengan gumaman. Dia sangat kuat, mungkin dia memang pantas menikahi Nona Sapientia. Para jenius dari sekte besar mengertakkan gigi dan bertahan. Oleh karena itu, merupakan kebiasaan bagi pernikahan klan dewa kami untuk meminta penerimaan leluhur dengan menandatangani akad nikah dengan darah. Hanya diperlukan tusukan jari. Setelah pasangan selesai, kita bisa memulai perayaannya. Setelah pesta yang layak, turnamen akan dimulai. Kerumunan menyaksikan saat Akihiko mengambil pena berbulu dan menusuk jarinya, menandatangani namanya dengan darah. Perkamen itu mulai beresonansi dengan langit, seolah-olah darah Akihiko dianugerahkan oleh langit sendiri. Haha, seperti yang diharapkan dari unggulan jenius sekte kami. Kontraknya bahkan belum selesai, namun dia sudah mendapatkan penerimaan dari para leluhur, sesepuh sekte besar kami menggelegar dari kotak pengintai. Akihiko memberikan pena itu kepada Madeline dengan tatapan lembut di matanya. Tetapi wajah Madeline tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa jijik saat dia melihat tanda-tanda nafsu di matanya.
Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mencoba menenangkan tubuhnya yang gemetar. Meskipun wajahnya sangat tenang, hatinya dipenuhi badai emosi. Air mata hampir keluar dari matanya karena dia tidak bisa menstabilkan tangannya untuk mengambil darah. Banyak dari mereka yang bersimpati pada Madeline hanya bisa menghela nafas. Saat Madeline hendak menyerah dan menggunakan target yang lebih besar dari ujung jarinya. Sebuah suara pelan terdengar yang membuat air mata yang dia tahan tumpah saat gelombang demi gelombang emosi menerpa dirinya. Tunggu. Bisakah kita membicarakan hal ini sebentar? Saya tahu Anda menginginkan pernikahan yang sederhana ini. Tetapi pernikahan seperti apa yang tidak menanyakan apa yang dipikirkan orang banyak terlebih dahulu? Saya tidak tahu tentang dunia persilatan. Tapi di dunia manusia kita memiliki tempat bernama Las Vegas. Anda bisa menganggap mereka sebagai raja pernikahan yang efisien. Dan bahkan mereka bertanya apakah seseorang ingin berbicara atau selamanya diam. Dan di sini saya mengandalkan keluarga kami untuk mengikuti protokol yang tepat. Aku begitu percaya padamu, sampai-sampai aku hampir membiarkan wanitaku menikah dengan seorang pecundang. Bayangkan saya akan menjadi bahan tertawaan jika itu terjadi. Sarkasme yang keluar dari suara itu jelas terlihat oleh semua orang. Faktanya, bukan berarti suara ini salah. Klan kami dan Sapientia diam-diam memutuskan untuk tidak meminta perbedaan pendapat, mengetahui bahwa para pemuda unggulan di antara penonton masih sangat gaduh. Namun, semua orang memilih untuk mengabaikan ini karena takut menyinggung dua klan besar. Siapa yang cukup berani untuk mengatakan hal ini? Kami bosan hidup.